Yang saya lakukan ini insya Allah benar dan ini adalah jalan yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Jadi ngapain pusing, jalanin aja. Berdoa aja mudah-mudahan besok lancar. Gak dipersulit. Enggak, biasa aja. Udah kayak mau apa aja ribet banget, biasa aja. Slow, bismillah. Ayu juga ya siap atau tidak siap ya dia harus siap ya. Dia sudah memantapkan keputusannya untuk berpisah dari NG, ya dia harus siap ya. Harus siap apapun. Saat ini kita semua yang ada di rumah ini, maka Allah berikan umur panjang. Bisa saya bisa. Melihat kondisi Olga dengan mata terpejam serta puluhan anak yatim di sekelilingnya yang membaluri tubuhnya dengan doa-doa, mungkinkah Olga tengah menjalani sebuah terapi atau ritual untuk kesembuhannya? Atau mungkinkah penyakit Olga kembali kambuh? Entahlah, yang pasti Olga sendiri mengikhlaskan tubuhnya dipeluk, dicium, bahkan ditiup oleh anak-anak yatim itu dari ujung kepala hingga kedua kakinya. Saya ikhlas semata-mata mengharapkan juga Allah Subhanahu wa taala. Saya minta sehat, panjang umur, dijauhkan dari fitnah jolim orang banyak, dilindungi keluarga saya, orang sekeliling saya, diberikan keberkahan setiap langkah saya, tambah sayang saya dengan anak-anak yatim piatu saya. Ada lagi? Amin. Untuk karir Insya Allah, yang insya Allah yakin. karir saya mudah-mudahan tambah sukses. Ada lagi? Sejak divonis menderita sakit pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher, kondisi Olga pun sempat dibuat naik turun tak stabil. Tidak hanya berobat di rumah sakit di dalam negeri, Olga juga sempat mencoba berobat hingga ke negeri Singapura. Tidak hanya itu saja, Olga juga memilih pengobatan secara alternatif dengan menempelkan daun sirih ke bagian lehernya yang sakit sebagaimana yang disarankan oleh Habib Selon. Selain itu, Olga juga mencoba penyembuhan lewat cara alternatif ke Umi Zubaidah yang populer dengan media penyembuhannya memakai telur. Lantas, apa kata Olga mengenai kondisi tubuhnya saat ini? Dan benarkah Olga tengah menjalani ruqyah bagi penyembuhan dirinya itu? Saya nggak ngerti, pokoknya memang caranya seperti itu kali mendoakan saya. Kondisi saya sih alhamdulillah insya Allah sampai saat ini mudah-mudahan baik-baik aja. Cuma saya menjaga aja supaya saya biar lebih sehat, lebih enak jalaninnya gitu. Jadi
Ya kebetulan pas saya ngundang yatim piatu ya saya sekalian minta doanya. Kasih jam-jam juga. Nah, kebetulan hari ini Chan Kelvin ulang tahun. Terus saya bilang sama Chan Kelvin, ya udah Chan Kelvin sekalian aja deh bawa anak-anak yatim piatu saya. Ada yang dari Kebayoran, ada yang dari Bogor. Jadi dikumpulin jadi satu. Jadi ya buat mendoakan gitu loh, buat mendoakan saya, buat mendoakan juga Chan Kelvin. Doa yang keluar dari mulut anak yatim memang diyakini memiliki kemanjuran yang maha dahsyat. Barangkali pertimbangan inilah yang membuat Olga begitu menghargai dan memberi tempat khusus bagi anak-anak yatim asuhannya. Apresiasi yang begitu meninggikan derajat anak yatim ini terlihat ketika Olga menciumi semua tangan anak yatim yang telah ikut mendoakan dirinya kemarin. Sampai-sampai ia tak kuasa untuk menahan tangis ketika berada di tengah anak tak beruntung ini. Lalu adakah mimpi serta obsesi Olga yang belum terpenuhi hingga ia ingin terus mendapat doa khusus dari para anak yatim asuhannya ini? Saya seneng aja gitu loh kalau ngundang anak yatim piatu gitu loh, karena kan doanya anak yatim piatu kan langsung dikabulin sama Allah. Ya sedih aja kalau ada yang baca doa mendoakan saya, ya jadi rasa terharu itu datang gitu. Sedihnya pasti dari hati yang paling enggak, saya udah bahagia, udah seneng, nggak ada yang saya capai lagi, santai. Sebagai komedian, nama Olga Syaputra memang telah menjadi jawara. Hampir semua program di layar kaca berlomba memanfaatkan kepopulerannya. Alhasil, saat dirinya jatuh sakit, tak sedikit pula yang menduga jika sakit yang dideritanya akibat banyolannya yang kadang membuat kuping sebagian orang panas dibuatnya. Dan kini, di masa penyembuhannya, Olga kembali bangkit untuk mempertahankan karirnya. Lantas, benarkah jika sakit yang Olga derita bukanlah sebuah penyakit biasa alias guna-guna sebagaimana yang ramai diberitakan? Kalau saya tidak pernah memikirkan sakit saya apa. Pokoknya saya selalu berdoa bagaimana caranya sakit yang saya rasakan, ya Allah diangkat. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Kuatkanlah saya gitu loh. Banyak orang berharap sama saya dalam arti banyak orang yang saya bantu. Ya kan? Keluarga saya, ya kan, doa anak-anak yatim piatu saya, Chan Kelvin, anak-anak manajemen saya yang saya bantu gitu loh, orang-orang sekitar saya. Jadi saya hanya berdoa terus, baca salawat, tak peduli biar aja orang mau berbicara apa. Saya selalu berdoa, ya Allah, sakit saya ini, ya, Masih ada hikmahnya. semua ini Teguran. saya hanya minta izin dari Engkau. Kalau Engkau mengizinkan aku, diangkat penyakitku, disembuhkan aku, alhamdulillah. Setiap saya doa seperti itu. Sama mungkin pemirsa di rumah mendoakan saya. Terima kasih banyak, gak ada bosan-bosannya. Ada persiapan apa-apa? Biasa aja, Wallace. Apaan? Kayak apaan aja nggak? Biasa aja slow, bro. Agak ada persiapan, mau sekolah ada persiapan. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya langkah pedangdut Ayu Rosmalina atau Ayu Ting Ting untuk bisa melegalkan perpisahannya dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji mendekati harapannya. Dan sidang perdana perceraian mereka resmi digelar pagi tadi di Pengadilan Agama Kota Depok. Lantas, benarkah mantapnya Ayu dengan gugatan cerainya ini membuat Ayu nampak begitu pede menghadapi sidang cerai perdananya? Bahkan Ayu juga menjamin jika sidang perdananya ini tidak akan mengganggu aktivitas dan waktu istirahatnya bersama sang buah hati. Apa yang dibuat pusing, emang ini sidang apaan? Enggak, ya saya nggak salah. Apa yang saya lakukan ini insya Allah benar. Dan ini adalah jalan yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Jadi ngapain pusing, ini jalanin aja. Berdoa aja mudah-mudahan besok lancar. Nggak dipersulit. Enggak, biasa aja. Udah kayak mau apa aja ribet banget, biasa aja. Slow, bismillah.
Ayu juga ya siap atau tidak siap ya dia harus siap ya. Dia sudah memantapkan keputusannya untuk berpisah dari NG, ya dia harus siap ya, harus siap apapun